Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revni Reza Agustina, NIM 19046190. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari soal yang sudah Ibu Hera Astuti berikan untuk menjawab soal-soal ujian akhir semester. Nomor pertama yang akan saya jawab yaitu mengapa bisa seperti itu? Karena kekayaan alam yang di Indonesia itu dengan melimpah telah menarik perhatian bangsa Barat untuk datang ke Nusantara. Itulah yang menyebabkan mengapa terjadinya bangsa Barat bisa seperti itu. Bahkan hampir di setiap daerah memiliki rempah serta mempunyai karakteristik dan cita rasa yang khas. Hal inilah yang menjadikan bangsa Barat mengakui bahwa dirinya lah yang bisa berkuasa di negara tetangga, dan bangsa Barat inilah sehingga berbondong-bondong dengan memasuki daerah Indonesia dengan alasan untuk berdagang. Lanjut, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Strateginya salah satu yaitu yang pertama, kongsi dagang. Strategi paling lama atau awal kongsi dagang ini dilakukan sebab kala itu Belanda bukanlah bangsa pertama Eropa yang sampai ke Nusantara. Ada Portugis dan Spanyol yang lebih dulu. Dengan melakukan kongsi dagang dengan pedagang lokal, Belanda hendak menyingkirkan saingan mereka. Yang kedua, monopoli dagang. Setelah saingan mereka kalah, kemudian Belanda menerapkan strategi monopoli dagang. Tentu kita mengetahui istilah pelayan Hongi atau ekspedisi Hongi atau Hongi Tochen yang bertujuan untuk memonopoli rempah-rempah Nusantara baik dari pedagang Eropa maupun Asia. Yang ketiga, divide et impera. Praktek adu domba seperti disebutkan Lombard bahwa pada 2 abad sebelumnya Belanda hanya beroperasi di wilayah pesisir. Lalu sejak abad ke-18 Belanda tertarik untuk lebih masuk ke dalam wilayah Nusantara sembari mencari komoditas lain selain rempah. Maka untuk mereka melakukan strategi adu domba terhadap penguasa lokal, misalnya di Mataram dengan peristiwa Giyanti, di Cirebon, Banten, dan lain-lain. Yang keempat yaitu menaklukkan kerajaan-kerajaan lokal. Setelah hegemoni kerajaan lokal diobrak-abrik melalui praktek adu domba, penguasa lokal dibuat ketergantungan, sehingga Belanda dengan ini dapat mengendalikan sekaligus menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 yang A. Menurut saya, yaitu salah satunya adalah roket U2, dan saya belum begitu memahami apa saja itu aplikasi yang harus dibuatkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga yang B, yaitu menurut saya masih dipakai karena masyarakat negara adalah masyarakat yang wilayahnya benar-benar dikuasai kerajaan secara langsung, di mana di luar wilayah kekuasaan kerajaan masih terdapat kampung-kampung yang berpindah-pindah akibat hidup dari Belanda. Hidup yang berpindah-pindah membuat ikatan istana dan rakyat di luar wilayah kekuasaan sangat longgar. Ini membuat ulama leluasa keluar masuk kampung. Tidak mengherankan bila kenangan terhadap zaman kebudayaan Hindu amat tipis bagi kalangan masyarakat Sunda. Hal ini tercermin dalam mitos-mitos rakyat terhadap penyebar Islam seperti Kian Santang. Mengapa seperti itu? Saya menjawab pertanyaan selanjutnya nomor 4, karena Aceh itu tidak bisa menjadi kerajaan besar
karena adanya intrik-intrik yang dijalankan di dalam istana sendiri, baik yang berada di dalam kekuasaan elit maupun di daerah. Hingga sepeninggalan Sultan Iskandar Muda, Johor akhirnya berhasil menegakkan pengaruhnya kembali di Semenanjung Malaya dan kawasan bagian selatan. Johor bekerja sama dengan VOC untuk menguasai Malaka pada tahun 1551. Johor dengan berani menguasai Malaka dan muncullah persekutuan Johor VOC yang melawan kedudukan Portugis di Nusantara. Hingga pada 1641 VOC berhasil menduduki Malaka dan terjadilah pembodohan bahwa sebenarnya Johor telah dibodohi oleh VOC. Begitulah mengapa terjadinya seperti itu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan terakhir. Menurut saya sangat penting, maknanya sangat banyak, apalagi bisa kita dapatkan bahwa ilmu-ilmu baru, bagaimana perkembangan Islam di zaman dulu dan bagaimana Islam itu bisa muncul di Indonesia dan dari mana Islam itu datang. Dengan mempelajari itu, jadi kita bisa lebih tahu bahwa sebenarnya Islam itu bukan sekadar ada Islam, tapi ada sejarah di baliknya. Menurut saya cuma itu yang dapat saya jawab. Maaf jika ada salah-salah kata. Saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih kepada dosen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.